Ya, Polda Jawa Barat memastikan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tim kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan alias Peron ke Pengadilan Negeri Bandung. Selain menyiapkan tim kuasa hukum, polisi juga akan melakukan pengamanan selama persidangan. Kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka P. Nanti dipastikan besok datang nanti. Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah hasil akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda Jawa Barat. Nah, ini tentunya atas perintah langsung Bapak Kapolda Jabar ya untuk menyiapkan tim dalam menghadapi gugatan pra-peradilan. Pengamanan besok tentunya kami juga sudah mempersiapkan. Nah, mudah-mudahan sidangnya juga bisa berjalan lancar. Waktunya tentunya nanti kami akan berkoordinasi dengan. Ya, untuk membahas terkait sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan dimulai besok pagi, kami telah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, ada Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam, Prof. Hipnu, apa kabar? Selamat malam, Mbak Safa. Baik. Ya, Prof, setelah menyimak perjalanan kasus ini hingga saat ini, kalau menurut Anda apakah sidang pra-peradilan ini akan berjalan mulus bagi Peggy Setiawan? Ya, namanya persidangan, Mbak. Bicara hukum adalah bicara pra-peradilan, itu adalah menguji syarat formil. Syarat formil apa? Satu, tentang perolehan alat bukti. Syarat formil apa? Tentang penentuan sebagai pelaku, kan gitu kan. Sprindiknya seperti apa? Nah, disinilah pra-peradilan itu ada 3 dimensi, Mbak. Kalau pra-peradilan itu perkaranya perdata, kan gitu kan. Sidangnya itu sidang perdata, tapi perkara pidana yang terkait dengan hukum administrasi. Nah, 3 dimensi itu menjadi satu. Nah, dengan demikian sidang ini masuk sebagai bentuk acara pemeriksaan cepat. Acara cepat. Jadi dalam 7 hari harus selesai mendapatkan suatu putusan. Yang menarik besok adalah sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh para penasihat hukum. Gugatan. Dan gugatannya seperti apakah tentang bukti, apakah tentang sah tidaknya, apakah tentang sprindiknya. Itu yang kita tidak tahu. Dan besok ada jawaban juga dari Polda. Pertanyaannya apakah Polda sudah siap atau belum? Biasanya butuh waktu untuk mempelajari. Sehingga besok itu hanya membacakan gugatan penasihat hukum terhadap penetapan tersangka Peggy. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, dalam durasi persidangan yang singkat hanya berlangsung 7 hari ini, lantas apa yang kira-kira bisa mematahkan status tersangka Peggy Setiawan? Ya, karena dalam pra-peradilan itu belum menguji bukti. Jadi istilahnya itu adalah baru examination of judge, pengujian syarat perolehan bukti, pengujian jumlah bukti yang diperlukan, pengujian jenis alat bukti. Karena namanya pra-peradilan kontrol, Mbak. Kontrol jalannya suatu peradilan. Ada 2 kontrol yang besok dalam persidangan, yaitu dalam bidang bantahan surat dakwaan. Kontrol ini dimaksudkan sebagai bentuk apakah penetapan tersangka itu melanggar hak asasi manusia. Bagaimana suatu melanggar hak asasi manusia kalau ternyata tidak dilakukan dengan syarat formal yang ada. Misalkan penyitaan harus ada surat penyitaan, penggeledahan harus penggeledahan, pemeriksaan saksi harus dilakukan, pemeriksaan tersangka harus saksi dulu, kan gitu kan. Karena kalau di penyidikan itu kan konsepnya kan tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti guna menentukan tersangka.
Lah, guna menentukan tersangka itu bukti-bukti harus akurat. Perolehannya loh, belum nilainya. Termasuk juga Peggy sudah diperiksa belum sebagai tersangka, saksi waktu itu, kali itu. Bukan sebagai tersangka, sebagai saksi. Inilah yang saya kira mekanisme sebagai bentuk due process of law di dalam suatu peradilan pidana yang baik. Baik. Prof. Hipnu, Peggy ini kan menilai bahwa polisi telah melakukan salah tangkap dan ia yakin bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Lantas bukti-bukti seperti apa atau dalil-dalil seperti apa yang seharusnya bisa disampaikan di sidang pra-peradilan ini untuk membuktikan pernyataannya tersebut? Iya, bukti-bukti yang disampaikan oleh Polda adalah bukti-bukti yang menduga. Kan itu, bukti yang menduga bahwa Peggy sebagai tersangka. Jadi bukan bukti yang menentukan. Makanya tadi bukan investigasi, tapi adalah eksaminasi. Nah, disinilah perdebatannya nanti. Hakim harus juga kekeh dalam suatu konsep hukum. Di dalam peraturan Mahkamah Agung, kalau kita lihat teorinya, bahwa pra-peradilan bukan menilai bukti, tapi menilai syarat. Dengan demikian nanti, masing-masing pemohon dan termohon, penggugat dan tergugat, Polda dan pemohon, ada waktu untuk melihat bukti. Melihat, Pak, bukan menilai. Oh, bukti yang dilakukan Polda 70 itu A, B, C, D, syaratnya seperti ini. Kemudian nanti juga bukti yang dilakukan oleh penasihat hukum ada 10 tadi kalau nggak salah disampaikan seperti apa dan sebagainya. Tapi belum masuk nilai. Disinilah yang nanti akan diajukan ada waktu pembuktian ketika ada suatu pemeriksaan di dalam persidangan. Mungkin biasanya hari ketiga atau hari keempat, Mbak, kaitannya dengan pemeriksaan saksi-saksi yang dimungkinkan untuk menentukan perolehan bukti yang bersangkutan. Baik, Prof. Hipnu, apakah jalannya proses persidangan pra-peradilan ini bisa gugur jika berkas yang telah dilimpahkan ke kejaksaan ini dinyatakan lengkap? Ya, disinilah orang Jawa oyak-oyakan, Mbak. Oyak-oyakan. Karena ini kan suatu pemeriksaan sedang berlangsung. Sudah dilimpahkan suatu persidangan di kejaksaan. Nah, seandainya kita berpisah seandainya sebagai langkah asas cepat, jaksa sudah bisa menentukan dan menyampaikan dalam sudut persidangan dan disampaikan pembacaan sidang pertama. Jadi bukan menyampaikan, disampaikan dalam sidang pertama, itu menjadikan gugur perkara ini. Gugur. Kalau kita lihat dalam pasal 82 ayat 1 huruf D, suatu pemeriksaan pra-peradilan gugur jika permohonan pra-peradilan sudah mulai disidangkan, perkaranya disidangkan, artinya dibacakan pada hari yang bersangkutan. Tapi tampaknya enggak, Mbak. Karena jaksa juga harus hati-hati, Mbak. Ini kan juga harus melihat bagaimana ruang pra-peruntutan koordinasi. Karena bola nanti di kejaksaan. Bagaimana bisa memberikan suatu gambaran lokus deliktinya di dalam surat dakwaan. Sehingga di sini jaksa harus super hati-hati di dalam suatu persidangan. Jangan sampai eksepsinya kalah, kan gitu, Pak. Baik, kemudian Prof. Hipnu, saat ini muncul dugaan obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang kemudian mengarah kepada identitas ganda yang dimiliki oleh ayah Peggy dan juga ada nama lain yang juga disandang oleh Peggy Setiawan. Apakah ini kemudian bisa memberatkan jalannya proses persidangan pra-peradilan bagi Peggy Setiawan nantinya? Ya, begini. Obstruction of justice suatu tidak pidana tersendiri. Peggy berjalan sendiri atas perkaranya, obstruction of justice berjalan sendiri. Oleh karena itu dalam kasus ini tampaknya memang potensi-potensi itu ada, Mbak. Karena ini kan sudah lama. Nah, potensi itu siapa? Yang berkepentingan. Kan berkepentingan siapa? Ya orang-orang berkepentingan, kan gitulah. Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk pembelajaran hukum ke depan, jangan sekali-sekali menyembunyikan, jangan sekali-kali merubah, jangan sekali-sekali memindah, jangan sekali-kali merekayasa suatu kasus. Karena ini taruhannya suatu perkara tersendiri, yaitu obstruction of justice, menghalangi suatu pemeriksaan di dalam suatu persidangan, menyembunyikan. Nah, ini bisa dimungkinkan. Nah, mudah-mudahan bisa ketemu, Pak. Sehingga perkara ini bisa clear apakah selama 8 tahun itu ada suatu penyembunyian, ada rekayasa atau tidak. Ini saya kira
sesuatu yang betul harus dituntaskan seperti perintah Pak Kapolri tadi. Baik, terima kasih Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Sehat selalu Prof.